Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini saya akan berbincang dengan Wasekjen dari Majelis Ulama Indonesia. Ada Pak Zaitun Rasmin di ujung Zoom kita. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak Zaitun. Sehat, Iya, Pak, alhamdulillah. kita bicara MUI, sikapnya terkait RUU minuman beralkohol ini. Kalau secara general, bagaimana MUI memandang wacana ini, Pak? Oh, jelas sekali Mhm. Majelis Ulama Indonesia sangat mendukung RUU ini Baik. karena ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan Mhm. cara yang lebih baik Baik, Pak. untuk melindungi ya masyarakat dan Mhm. bangsa kita Mhm. dari hal yang sudah dipahami secara luas Baik. ya, secara umum dengan latar belakang suku, bangsa, agama, bahwa minum itu berbahaya. Baik. Ya, walaupun ada kelompok tertentu tetap masih menggunakannya, ya masih sulit untuk meninggalkannya, Mhm. tapi pengetahuan kita ya dan pengalaman Mhm. itu sudah menunjukkan bahwa itu berbahaya. Ya. Apalagi bagi generasi muda kita. Baik. Baik, karena kita tahu dalam Islam ya, kita tahu alkohol memang dengan tegas dilarang, baik itu tadi Betul, mengkonsumsi ataupun memproduksinya dan tentunya ini menjadi pertimbangan yang kita tahu bersama apalagi Islam adalah agama mayoritas ya Pak ya di tanah air. betul, Tapi betul, Pak, kita bicara Islam dan Indonesia, kita tidak bisa menyampingkan ada keberagaman di sini. Ada betul. saudara-saudara kita yang beragama lain, budaya yang Ya, juga kadang juga erat kaitannya dengan alkohol, bagian dari ya, ritual seperti itu. Bagaimana MUI melihat ini, Pak? ya. Jadi sebetulnya kalau dalam RUU itu ingin dimaksimalkan ya secara umum pengaturannya Mhm. ya Mhm. untuk seluruh anak bangsa kita, maka itu saya kira tidak ada masalah, tapi perlu banyak pendekatan dan sosialisasi. Baik. Juga mungkin penerapannya secara bertahap. Mhm. Mhm. Tetapi kalau mau diambil titik komprominya, Mhm. ya sebetulnya juga bisa. Kan Bisa? kita punya Oke. landasan Pancasila Mhm. dan landasan 45. Mhm. Kalau misalnya memang ada kelompok tertentu di negeri kita ya dengan latar belakang misalnya agama tertentu atau suku tertentu, bahwa itu tidak mungkin hilang dalam kehidupan mereka, Baik. maka itu bisa menjadi suatu pengecualian. Baik. Ya, paling tidak ini menjadi sebuah solusi win-win solution Mhm. dalam upaya kita menjaga umat, menjaga bangsa yang lebih besar. Toh yang pengecualian ini jumlahnya sedikit. Oke. Ya, kan begitu. Mhm. Ya, jadi jangan mengorbankan yang lebih banyak hanya karena yang sedikit, kan begitu. Baik. Tapi kita juga perlu untuk menjaga mereka dalam artian kalau ada yang memang tidak mungkin untuk mereka tinggalkan karena ada kaitan dengan hal-hal tertentu, Baik. maka ya dikecualikan saja, Mhm. ya. Mhm. Dan mudah-mudahan setelah itu dengan perkembangan ilmu, lalu dialog yang terus-menerus, perkembangan peradaban, mungkin suatu ketika ya Oke. itu akan disepakati untuk seluruhnya. Jadi ada di sini poin sosialisasi dan juga Ya, kalaupun nanti kaitannya dengan tadi adat istiadat, ada ya, pengecualian seperti itu ya Pak. Namun seiring iya perkembangan betul, zaman mungkin bisa dirubah paradigma itu karena alkohol tadi dalam kacamata Islam tetap haram dan haram. berbahaya. Betul Pak, ya, Oke, baik Pak. seperti Kalau itu. kita juga kaitkan dengan industri pariwisata, Ya, perhotelan, dan restoran, kita tahu bahwa tempat wisata dan juga beberapa tempat memang menjual minuman keras sebagai bagian dari tadi industri tersebut. ya, MUI bagaimana melihat ini, Pak? ya. Hmm, Kembali pada prinsip yang tadi, baik. kalau ada keinginan bangsa kita ini ingin total, Mhm. maka yakinlah akan ada alternatif yang tidak merusak industri pariwisata kita.
Ya, akan ada insya Allah, kita mesti yakin akan ada pengganti, akan ada hal-hal lain yang menarik pariwisata kita sehingga tidak akan berkurang jumlahnya walaupun andaikan minol itu diundangkan, dilarang secara total. Tetapi kalau ini masih dipandang belum saatnya, tidak mengapa, itu juga bisa menjadi bahagian dari pengecualian. Tetapi kita perketat bahwa misalnya Muslim sama sekali tidak dibenarkan. Karena tidak ada alasan baik yang menyediakan maupun yang mengkonsumsi. Wisatawan misalnya, ini bisa dengan tegas, dan saya yakin wisatawan Muslim tidak akan mundur, tidak akan mengurungkan niat ke Indonesia hanya karena misalnya sudah ada undang-undang tentang minuman beralkohol ini. Baik, jadi dengan kata lain tadi bahwa kalaupun total nanti diberlakukan baik, namun kalaupun tidak bisa total, at least paling tidak diperketat seperti itu ya Pak ya, peredaran, siapa yang mengkonsumsi, umurnya, karena kita tahu untuk peredaran miras ilegal juga masih ada, anak-anak di bawah umur yang harusnya tidak boleh mengkonsumsi alkohol, juga harusnya tadi tidak boleh, namun ya karena pengawasan yang tidak begitu ketat, akhirnya semua orang bisa mengkonsumsi. Jadi Anda melihat ada dua opsi ini ya, pengetatan khususnya untuk umat Muslim seperti itu. Betul, ya. Pengetatan kalau belum bisa kita totalitas ya. Sebab kita juga harus memahami yang namanya sebuah proses ya dalam kehidupan kebangsaan kita. Mungkin tidak bisa langsung, tapi ada beberapa tahapan seperti itu. Tapi MUI juga kita tahu Pak bahwa tadi Anda menyebutkan kita Islam mayoritas, namun juga ada beberapa daerah agama lain yang hidup di tanah air. Kita juga tidak bisa melihat itu menutup mata atas itu. Bagaimana MUI melihat bagaimana hubungan kita dengan masyarakat yang berbeda agama, berbeda adat istiadat, yang mungkin keberatan karena mereka tidak punya kewajiban seperti Muslim, seperti itu Pak? Ya, betul. Nah, ini tinggal perlunya dialog. Nah, setuju saya. Dan kami berharap anggota DPR benar-benar serius melakukan dialog ini, mengundang stakeholder, mendatangi mereka, ya. Jadi bahkan bisa dibawa dalam forum dialog. Betul sekali. Di suku, harusnya seperti itu. Daerah mana. Dan saya yakin akan ada titik temu. Jangankan masalah minol, masalah bangsa kita yang besar ini ada titik temu. Kita tidak memanjakan mayoritas dan juga tidak menjadikan minoritas untuk kemudian jadi kita benar-benar memperhitungkan secara proporsional kemaslahatan semua anak bangsa. Baik. Karena saya setuju dengan pendapat Anda, harus ada diskusi yang sejuk karena kita tidak ingin memanjakan mayoritas tapi juga tidak ingin mengenyampingkan saudara-saudara kita yang lain yang berbeda karena kita Indonesia ya Pak ya. Betul. Baik. Pak, kalaupun nanti kan ini prolegnas ini masuk prolegnas prioritas. Sebenarnya rancangan undang-undang ini sudah sempat dibahas beberapa tahun silam. Namun tahun ini menjadi prioritas. Kalau ada yang bertanya Pak, mungkin MUI sendiri melihat kenapa sekarang? Karena kita mungkin kenapa nggak kemarin-kemarin atau nanti dulu? Karena kita ada pandemi untuk saat ini. Masih banyak hal-hal yang harus kita selesaikan bersama. Kenapa ini menjadi urgensinya untuk tahun ini dan harus segera rampung? Anda melihatnya seperti apa? Ya kalau itu ditanyakan ke DPR ya. Nah, kalau MUI sendiri harus nggak sih tahun ini? Banyak hal yang kita pertanyakan sebetulnya tentang itu. Tetapi RUU Minol ini kan memang sudah lama. Ya, jadi kalau tidak ada halangan yang berarti dan potensi menangani COVID tetap terjaga, tidak ada pengabaian, ya, maka ya tentu tidak ada masalah bila ini diundangkan. Berangkat dari prinsip bahwa ini salah satu kebutuhan mendesak bangsa kita, ya. Jadi mudah-mudahan dengan RUU Minol ini dapat disahkan, ya, ada kelegaan di begitu banyak kalangan orang tua. Saya tidak bilang Muslim saja, non-Muslim juga banyak yang prihatin terhadap anak-anak mereka, ya, dengan kebebasan minol ini yang tidak terkontrol, ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan ada ketentraman, ketenangan jiwa,
imunitas lebih tinggi, Mhm, ya. mhm. Dan kemudian jangan lupa rahmat dari Yang Maha Kuasa, Oke. Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin akan memberikan kepada kita kemudahan dalam mengatasi masalah COVID-19 ini. Karena tujuannya tadi ini untuk kebaikan bersama ya, Pak. Untuk kebaikan. Kita ingin pengetatan, pengawasan, kalaupun ya total tadi tidak bisa karena kita tidak ingin siapapun yang mengkonsumsi ini tadi di Ya, bawah umur, bertentangan dengan betul. ajaran agamanya yang menganut tersebut, lalu juga Ya, efeknya yang kita tahu bahwa ketika orang minum alkohol, apalagi kalau dia lalai seperti itu ya Pak ya, ya betul Pak. tentunya menyebabkan kerugian untuk orang lain. Nah ini yang Jelas. jadi pertimbangan Ya, bersama. Lalu Pak, kalau kita juga bicara terkait tadi Anda menyebutkan pariwisata, perhotelan harus didiskusikan semuanya, adat ya, istiadat dan harus ada forum diskusi untuk agar ini nggak berat sebelah ya Pak Zaitun ya ya, seperti itu. Lalu betul, MUI betul. sendiri apa yang ingin Anda sampaikan kepada DPR atau sarankan atau pertimbangkan terkait ini? Apa yang ada hal lain yang MUI ingin mungkin sampaikan kepada Ya, balik? sekali lagi Mhm, mohon untuk eh, memaksimalkan komunikasi dengan semua stakeholder. mhm, Ya, itu penting sekali. Termasuk misalnya sebelum final dengan para ahli, mhm. ya, para ahli kesehatan, ahli agama, Baik. ya, dan lain sebagainya. Mhm, Yang kedua, bahwa kalau ini memang sudah sedemikian rupa dilakukan, maka bismillah, jangan ragu-ragu. mhm. Yang paling penting kepentingan berbagai stakeholder di negeri kita ini dapat diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang kami sangat harapkan, dan nanti setelah itu diharapkan benar-benar ada konsistensi di dalam penegakan undang-undangnya, ya, oleh pemerintah yang diawasi ketat juga oleh DPR. Saya kira itu harapan kami. Baik, Pak, kalau ada anggapan dari sebagian pihak ini adalah proses Islamisasi di tanah air, bagaimana ya Islam sebagai agama mayoritas ingin Ya, mendominasi. ya. Em, Anda melihatnya seperti apa? Nah, ini jawaban yang baik, sangat baik sekali, Mhm, dan mhm. patut untuk selalu diangkat, ya, Oke, oke. agar kemudian masyarakat bisa mendapatkan pencerahan. Hmm. Sesungguhnya tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu ya, Pak Jadi ya? tidak seperti, sama sekali tidak, Oke. ya. Sebab kita ini sudah ada dasar Pancasila Mhm, dan Undang-Undang 45. Kan mhm, kita berangkat dari sana, mhm. ya. Selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, maka tentu itu tidak ada masalah, Baik. ya. Nah, maka dari itu tadi, untuk yang non-Muslim harus diperhatikan bagaimana agar mereka benar-benar bisa diajak berdialog dalam masalah ini untuk kepentingan mereka, ya, Mhm. untuk kepentingan mereka, artinya kepentingan yang spesifik, ya. Nah, bagi kaum Muslim ketika ini dijalankan tentu tidak merupakan satu istilah ini. Kalau misalnya berbuat pengecualian pun kita setuju, Oke. sehingga nanti lebih bagaimana menjaga akidah umat Islam, ya, Hmm. iman umat Islam yang memang tidak membolehkan, ya, Ya. mengkonsumsi minum itu. Mhm. Jadi ini saya kira hanya sebagian kecil orang Mhm. yang masih menganut Islamfobia yang meniup-niupkan itu. Ya. Ya. Kan kita sudah punya jelas sekali sandaran Pancasila, Pancasila. 1945, dan kebinekaan kita, ya, Benar. keragaman kita Mhm. dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ya. Tapi kita tidak perlu marah bila ada yang Oh, menyangka ya. seperti itu. Mhm. Ya, kita ajak berdialog, dan bagus sekali media mengangkat ini Mhm. untuk terjadinya pencerahan dan terjadi dialog dari waktu ke waktu. Betul, karena kita butuh diskusi yang sejuk ya Pak ya. Harus, Karena ini tidak semata-mata bicara Islam, tapi juga tadi betul, ada Pancasila dan undang-undang yang kita jadikan acuan. Nah, kalau betul. kalau nanti Pak, kalaupun pengawasan diketat, kita tahu bahwa ada batas umur yang ya tidak boleh dan boleh, lalu ada Ya, secara umum ya Pak, bukan secara Islam, ada ya. tempat yang boleh dan tidak boleh. Nah, nantinya apa yang ingin Anda tambahkan? Mungkin lebih ketat. Apa memang seluruh Muslim tidak boleh nantinya diatur untuk tidak boleh mengkonsumsi ataupun ya pastinya Ya, memperjualbelikan? ya, paling tidak Hmm, memang itu harus minimal hmm, untuk Muslim tidak dibenarkan. baik. Ya, jadi Mhm, undang-undang ini sebetulnya
dimaksudkan bagaimana negara memenuhi pelaksanaan ayat pasal 1 dari sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya, ketuhanan dan pasal 29 ya. Selama ini alhamdulillah kita sudah upayakan dari berbagai lembaga dakwah, Ormas, MUI, tapi kan negara perlu hadir untuk membantu ya, untuk membantu agar kemudian umat beragama di negeri ini bisa lebih konsisten dengan ajaran agamanya, yang itu tentu sangat baik bagi bangsa dan negara kita. Sebab kalau anak-anak bangsa taat pada ajaran agamanya, lalu mereka menjadi teratur, menjadi sehat, ya, tentu itu untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara kita, bukan khusus pada agama itu saja. Baik. Ya. Jadi kalaupun tadi ini ujungnya pun akan baik kalau ada pengetatan ataupun tadi pelarangan, karena akan ada hal-hal positif yang ada di ujung sana ketika kita hulunya ini kita benahi seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Pak, mungkin terakhir Pak Zaitun, kita dari awal saya sudah menyebutkan bahwa ini adalah diskusi yang sejuk, kita menghormati setiap perbedaan pandangan agama, adat istiadat, karena kita Indonesia, kita Pancasila. Dari MUI sendiri Pak, mungkin closing statement apa yang ingin Anda sampaikan terkait RUU alkohol ini kepada umat muslim khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya? Ya, yang pertama kembali kita menyampaikan apresiasi kepada DPR yang ingin atau serius membahas RUU ini. Mudah-mudahan mendapatkan kemudahan, kelancaran sehingga dapat menjadi undang-undang. Ya, tentu sekali lagi dengan memperhatikan segala hal ya, dan dialog dengan segala stakeholder. Yang kedua, bahwa kami berharap seluruh anak bangsa sama-sama untuk selalu berusaha meningkatkan pembinaan akhlak, pembinaan moral pada generasi muda kita secara khusus dan kepada seluruh anak bangsa secara umum. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, bila ini kita lakukan, termasuk dalam pembatasan minol ini, maka yakinlah ke depan bangsa dan negara kita akan lebih kuat insya Allah. Saya kira demikian. Baik, amin. Dan yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga, bila ada masalah apapun berkenaan dengan RUU minol ini maupun yang lainnya, maka mari kita dialogkan, kita selesaikan dengan kepala dingin. Ya, kita diskusikan insya Allah karena jalan titik temunya. Sejak dari sebelum kemerdekaan, kita ketahui betapa perbedaan-perbedaan ada, tetapi semua bisa diselesaikan ketika dialog itu mendapatkan tempat yang sebenarnya di tengah-tengah kita. Baik, amin amin ya robbal alamin Pak Zaitun ya. Semoga bangsa kita cepat pulih juga, pandemi berakhir. Kita bisa hidup lagi normal dan juga tetap merayakan perbedaan dan menghormati satu sama lain ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Zaitun atas waktunya. Sama-sama Pak, makasih. Demikianlah perbincangan kami dengan Wasekjen MUI di segmen terakhir Indonesia Bicara ini, sekaligus menutup tadi dilema terkait RUU minuman keras ini, dan semoga nanti ada diskusi yang lebih lanjut, sejuk, melibatkan banyak tokoh agama, tokoh adat, dan juga perwakilan dari industri pariwisata, perhotelan, dan restoran, karena kita ingin undang-undang yang dihasilkan juga berkualitas dan inklusif untuk semua masyarakat Indonesia. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.